Selamat datang di Darul Hikam Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DH semuanya. Nah, sesuai dengan acara yang ada di SMP Darul Hikam yang akan kita mulai dekat hari ini adalah TOP SMP Darul Hikam. Untuk TOP SMP Darul Hikam tahun ini, di sini kami bertemakan Move Like a Hero, menjadi pahlawan di dunia pendidikan masa kini. Nah, di sini saya sedang bersama narasumber yang Masya Allah hebatnya. Perkenalkan, boleh tolong diperkenalkan dirinya, Teh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Willy. Waalaikumsalam. Dan juga teman-teman Darul Hikam. Perkenalkan, aku Gindan Rinda. Kalau biasanya sih dipanggilnya Teh Inan atau Ibu Inan ya, sama jamaah tercinta. Alhamdulillah, kalau di dunia pendidikan, aku adalah founder dari Rumah Pelangi Indonesia. Nanti mungkin bisa kita spill lebih jauh ya. Dan juga aku, alhamdulillah Allah amanahi sebagai seorang pendakwah, khususnya dalam mental health dan dengan sentuhan hipnoterapi dan tazkiyatun nafs. Gitu. Masya Allah. Nah, setelah Willy stalking lagi nih, Teh, ternyata Teteh adalah founder Rumah Pelangi dari 2012, betul Teh? Iya, betul. Dari semenjak Teteh usianya masih sekolah di kelas 1 SMA. Betul Teh? Masya Allah. Nah, di sini Willy bener-beneran penasaran banget nih Teh. Apa sih latar belakang Teteh sampai kepikiran membuat Rumah Pelangi? Jadi betul, Rumah Pelangi itu aku dirikan tahun 2012 saat aku waktu itu masih kelas 1 SMA mau ke kelas 2. Wah, Masya Allah. Iya, sebetulnya kalau ditanya latar belakang tuh kayak aku juga kadang bingung ya. Sebetulnya apa yang kemudian mendasari aku gitu ya, karena kalau dipikir sekarang gitu ya kayak modal nekat banget dulu tuh gitu. Tapi memang kalau kita lihat ke sejarah gitu, jauh sebelum aku memilih dunia pendidikan, khususnya ini kan pendidikannya bukan pendidikan yang biasa ya, bersinggungan langsung dengan anak-anak yang terlantar di jalanan. Jadi Rumah Pelangi itu adalah komunitas sosial pendidikan untuk anak-anak yatim duafa yang terlantar di jalanan, atau kalau Willy sering lihat anak-anak pengamen, pengemis dan lain sebagainya gitu. Bahkan anak pang juga gitu ya. Nah, itu bermula sebetulnya dari aku sekolah tuh aku terbiasa pulang, hampir setiap hari pulang pergi tuh naik angkutan umum. Yang namanya naik angkutan umum seperti yang teman-teman lihat mungkin ya, pasti tidak asing dengan pengamen cilik ya. Dari situ tuh kayak udah kayak bertanya-tanya, ini kok bisa ya anak sekecil ini ada di jalanan, loncat angkot sana sini, loncat di sana sini gitu ya, yang bahkan usia mereka tuh masih seusia adik-adikku, bahkan banyak yang masih di bawah, bahkan ada yang udah masih digendong gitu ya, udah dibawa ke jalanan gitu. Dari situ kayak bertanya-tanya, ini tuh sebetulnya siapa sih yang salah? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah kah? Tanggung jawab dinas pendidikan kah? Tanggung jawab guru kah? Atau bahkan tanggung jawab orang tua mereka kah gitu ya. Sampai pada akhirnya aku ada di titik, aku tuh gak bisa nyari siapa yang salah gitu. Aku cuman bisa nunjuk diriku sendiri, ini tuh tanggung jawabku loh gitu. Karena aku percaya dengan kalimat mendidik itu adalah kewajiban dari setiap orang yang terdidik. Aku merasa ketika walaupun aku hidup atau lahir dari keluarga yang sederhana, hak-hak pendidikanku dipenuhi dengan sangat baik oleh orang tua gitu ya, oleh umi dan abah gitu, yang walaupun aku tuh latar belakang keluargaku tuh jadi aku anak pertama dari 5 bersaudara. Masya Allah. Gitu. Jadi terus bedanya tuh bedanya 3 tahun. Jadi Willy bisa bayangkan, aku kuliah, adikku yang kedua naik SMA, adikku yang ini naik SMP gitu. Jadi kayak itu kan biayanya Masya Allah ya. Betul. Tapi semua anak-anak umi dan abah tuh Masya Allahnya mereka sekolahkan ke sekolah yang
ya sekolah yang insya Allah mudah-mudahan bagus gitu ya, ke pesantren lah gitu. Jadi yang artinya membutuhkan biaya nggak kecil ya, Willy tahu betul ya sekali. gitu. Dan di situ aku kayak sadar, oh Allah tuh menitipkan amanah-amanah ini atau menitipkan kenikmatan-kenikmatan ini justru untuk jadi amanah untuk aku, untuk kemudian aku jadi jembatan ilmu untuk anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak seperti aku gitu. Walaupun Masya waktu itu kayak Allah. masih bingung juga, anak kelas 1 SMA bisa apa ya gitu. Jadi Iya, bener-bener bener. awalnya modal nekat Willy. Modal nekat aja Iya, Teh ya. betul, insya Allah. Dan berarti itu adalah pengalaman paling berharga Teh yang membuat Iya, Teteh betul. menjadi ingin membuat rumah pelangi. Mm-mm. Oke, Masya Allah. Berarti Sobat DH mulai dari hal kecil seperti kita lagi naik angkot, terus melihat anak-anak jalanan yang mungkin terlantar, tidak terpenuhi pendidikannya, Teh Inan menjadi terinspirasi. Masya Allah Teteh. Kira-kira Teh ada nggak Teh sesosok orang yang beneran memotivasi Teteh nih buat menjadikan rumah pelangi ini adalah tempat pendidikan bagi anak-anak yatim, duafa, bahkan jalanan? Salah satu hadis mungkin ya yang jadi pegangan aku untuk bisa terus bergerak di dunia ini, yang dunia nggak mudah banget gitu Betul. ya. Jangankan mendidik anak jalanan, mendidik anak di kelas di sekolah formal aja mungkin Tantangan Bapak ya. guru DH relate banget gitu ya, apalagi untuk kami gitu ya, pendidik yang memang berjuangnya di tempat sekeras itu gitu. Tapi aku selalu pegang hadis Rasulullah yang ini. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Aku bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim di surga seperti ini, sambil Rasulullah mengisyaratkan dengan dua telunjuknya, dua jarinya, telunjuk dan jari tengah sambil merenggangkannya sedikit. Itu yang salah satu jadi motivasi aku, ya Allah, aku tuh mungkin bukan ahli sholat tahajud, mungkin aku nggak bisa masuk surga lewat pintu ahli tahajud. Aku bukan ahli saum Senin Kamis, mungkin yang aku nggak bisa masuk pintu surga lewat pintu surga saum Senin Kamis. Tapi setidaknya ya Allah, aku pengen punya satu amalan unggulan yang mudah-mudahan ini jadi wasilah syafaat Rasulullah dan Allah ridho untuk kemudian aku bisa bersama-sama dengan Rasulullah di surga terbaiknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah almarhum abahku. Gitu. Jadi beliau itu juga seorang pendidik, walaupun bukan pendidik formal seperti guru-guru Willy di sekolah gitu ya. Tapi beliau adalah pendidik umat gitu. Jadi beliau safari dakwah dari masjid kecil ke masjid kecil lainnya, dari satu desa ke desa lainnya, dan aku melihat semangat hikmat itu gitu dari abah. Dan mungkin yang namanya anak kan ya seperti spons menyerap semua informasi di sekitarnya, dan aku melihat itu gitu dari sosok abah. Jadi secara nggak langsung itu jadi tarbiyah juga untuk aku, yang akhirnya ketika besar kayak selalu ada dorongan untuk berbuat something gitu ya, untuk orang-orang di sekitarku gitu. Wah, Masya Allah. Ternyata mulai dari abah Teteh ya, yang sangat lingkungan menginspirasi. terdekat. Dan lingkungan terdekat, maka dari itu lingkungan terdekat ini justru yang paling mempengaruhi kita semua. Iya, betul. Masya Allah Teteh. Teh, kalau rumah pelangi ini berarti udah berjalan bertahun-tahun ya Teh ya? Iya, 13 tahun lebih. 13 tahun lebih. Wah, hampir seumuran dengan Willy nih. Kira-kira Teh, ada nggak nih Teh tantangan selama Teteh di membuat rumah pelangi? Tentu kalau tantangan pasti ada ya. Iya. Apalagi untuk bisa sustain selama 13 tahun setengah. Jadi rumah pelangi itu kan 18 Juni 2012. Berarti Desember inilah ya 13 tahun setengah gitu. Untuk membangunnya sebetulnya tantangannya besar. Aku nggak bisa bilang kecil. Walaupun ketika dibandingkan untuk bisa bertahan, itu ternyata nggak ada apa-apanya gitu. Jadi memulai itu tidak lebih sulit daripada bertahan. Makanya kan banyak ya dari kita yang mulai bisa, tapi bertahan tuh belum tentu bisa gitu. Nah, tapi dari memulai aja tuh udah berliku banget Willy. Jadi aku dari seusia Willy, adik kelasnya Willy berarti itu sudah turun ke jalan. Masya Allah. Dan pakaiannya sama kayak Willy gitu ya, pakaian santri aja gimana, terus harus berhadapan sama laki-laki dewasa yang yaitu preman gitu ya, yang antingnya di mana-mana, mohon maaf sambil mabuk juga gitu ya, ada pengaruh alkohol, tatonya di mana-mana gitu. Bahkan aku ketika awal-awal pembangunan rumah pelangi itu pernah mendapatkan
maaf ya, pelecehan baik secara verbal maupun fisik gitu. Dan itu bukan hal yang mudah untuk dilewati sebetulnya. Bahkan kita itu dulu awal-awal berdiri itu sering banget digangguin sama preman sekitar gitu. Sampai kalau kita mulai pembelajaran, mereka tuh datang gangguin sampai alat-alat tulis yang aku kumpulkan dengan uang sendiri gitu ya, yang sebetulnya bekalku juga sedikit gitu ya, maksudnya kayak terbatas banget gitu ya. Karena tadi poinnya aku berasal dari keluarga yang sederhana, adikku banyak gitu. Jadi bekalku tuh terbatas banget. Bahkan aku tuh sering pulang sekolah tuh jalan kaki demi untuk si uang bekalnya tuh dipakai untuk beli buku, aku kumpulin, beli alat tulis untuk anak-anak gitu, beli jajanan untuk anak-anak gitu. Tapi seketika diobrak-abrik sama preman, pensil dipatah-patahin, pulpen dilempar-lempar gitu ya, buku semuanya dirusak gitu. Itu sangat menyakitkan gitu, apalagi untuk seorang perempuan kelas 1 SMA, anak kelas 1 SMA itu gitu ya. Iya gitu, tapi alhamdulillah gitu, seiring berjalannya waktu, Allah yang maha membolak-balikan hati ya gitu. Ketika kita niatnya baik, maka insya Allah sih lambat laun pasti akan diterima dengan baik juga gitu. Preman-preman yang dulunya tukang ngobrak-ngabrik kita sekarang justru jadi bodyguardnya kita, Willy. Di terminal. Pokoknya kalau ada yang gangguin Tainan, wah dia paling depan, maju paling depan. Iya, ada yang gangguin Rumah Pelangi, dia maju paling depan. Masya Allah gitu. Nah kalau untuk bertahan sih sebetulnya lebih ke SDM ya gitu, SDM yang ya manusia come and go, ya, datang dan pergi sesuai dengan sesuai dengan kebutuhannya mungkin ya, sesuai dengan motivasinya masing-masing gitu ya. Mungkin yang datang memang tulus bertahan sampai sekarang. Ada yang datang hanya untuk mampir gitu ya. Tapi alhamdulillah 80% dari volunteer atau relawan yang aku pilih tuh bertahan lama gitu. Ada yang bahkan, kalau aku kan dari SMA ya, ada yang ikut aku dari SMP. Adik kelasku sampai sekarang udah lulus kuliah, bahkan ada yang udah menikah. Masya Allah. Sekarang anaknya suka diajak-ajak ikut ngajar, Masya Allah. Rumah Pelangi juga ya, Teh? Rumah Pelangi. Jadi paling sebentar. Kalau di Rumah Pelangi itu nama relawannya Pejuang Matahari. Pejuang Matahari. Anak-anaknya anak matahari. Gitu. Nah, Pejuang Matahari yang paling sebentar khidmat di Rumah Pelangi itu sekitar 5 tahunan. Itu yang paling sebentar gitu. Paling sebentar saja sampai 5 tahun. Padahal mereka tuh gak dibayar sama sekali di sini. Bahkan seringnya kita yang ngeluarin uang gitu ya, patungan misalnya, ini dana udah gak ada nih, bahkan udah minus, kita patungan gitu. Masya Allah ya, siapa lagi kalau bukan Allah ya, yang menggerakkan hati, menguatkan hati gitu. Di sini mata Willy berbinar banget nih Sobat DH. Masya Allah. Masya Allah. Aku jadi penasaran nih Teh sama Pejuang Matahari, betul? Pejuang Matahari ini namanya kenapa Pejuang Matahari nih Teh? Kok kayak namanya indah banget. Apa sih Teh latar belakangnya? Tadinya karena namanya Rumah Pelangi ya, jadi berhubungan dengan langit. Terus kayak kalau matahari itu kan filosofinya dia punya cahayanya sendiri ya. Dan cahayanya itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi bahkan untuk menyinari seisi bumi. Dan cahaya matahari itu kan punya manfaat yang luar biasa gitu. Nah aku pengen anak-anak Rumah Pelangi itu tidak menggantungkan dirinya pada siapapun, karena mereka tuh udah gak punya rumah untuk pulang. Mereka udah gak punya orang dewasa yang bisa mereka andalkan. Dalam hal ini orang tua gitu ya, atau keluarga. Mereka ada di jalanan, ada yang memang karena yatim piatu, ada yang bahkan orang tuanya masih ada tapi mereka sengaja diterlantarkan gitu ya. Ada yang broken home. Sebetulnya kompleks banget sih ya segala permasalahan mereka tuh. Tapi aku bisa pastikan semua permasalahan itu berasal dari dalam rumah. Jadi mereka bisa ada di jalanan karena mereka memang kehilangan rumah dan mereka nyari rumah yang lain. Nah aku pengen ketika mereka nggak punya tempat pulang, ketika mereka nggak punya tempat bersandar, ya mereka bisa bersandar kepada diri mereka sendiri, utamanya kepada Allah. Kita kenalkan agama Islam, kita kenalkan
syariat-syariat Islam, kita kenalkan dengan sifat-sifat Allah, cara berinteraksi dengan Allah, cara komunikasi dengan Allah dalam hal ini adalah sholat, doa gitu ya. Sehingga ketika mereka udah punya cahayanya sendiri seperti matahari, nah mereka yang justru akan menyebarkan cahaya-cahaya itu kepada orang-orang di sekitarnya. Dan alhamdulillah filosofi ini tuh jadi doa. Iya, betul. Beberapa anak-anakku sekarang udah nggak di jalanan lagi, dan mereka ngambil asuh beberapa anak yang udah nggak punya orang tua. Masya Allah. Bahkan aku pernah nemu satu bayi di depan terminal. Bayinya ini ketika aku temukan masih usia 2 pekan apa 3 pekan ya, kita nggak bisa memastikan betul. Tapi kalau dilihat dari fisiknya sekitar usia segitu. Dan dia tuh cuman disimpan di dalam kardus, cuman dibekali dengan 1 botol susu dan 1 saset SKM. SKM, bukan sufor, iya, betul. atau bukan ASI gitu, SKM satu. Berarti hampir bisa dipastikan yang di dalam botol juga SKM ya. Dan yang mengambil ini adalah orang tua yang anak-anaknya tuh dulu diasuh olehku. Masya Allah. Dan salah satu anak mereka juga ngambil salah satu anak yang udah masih punya orang tua tapi orang tuanya ODGJ. Diasuh sama mereka, sama si anak ini. Jadi mereka udah ngasuh 2, dan sekarang terakhir kemarin ngasuh lagi bayi 1. 3 bayi yang dulunya mereka ini jadi dalam tanda kutip penerima manfaatnya rumah pelangi lah gitu. Sekarang mereka yang memberikan kebermanfaatan itu. Gitu. Terus ada lagi yang tadi preman aku ceritain, yang kemudian jadi bodyguardnya aku. Dia sekarang ngasuh 2 anak di rumah pelangi, yatim, ayahnya sudah meninggal, diasuh sama dia, disekolahkan sama dia, dibiayai sama dia. Dan dia tuh berprinsip, teh, namanya Robin ya, nggak apa-apa, udah preman pensiun dia. Nah Robin tuh bilang, teh, Obin mungkin masa depannya udah nggak bisa diperbaiki, Obin udah gagal gitu ya, tapi Obin mau 2 anak ini, aku nggak bisa sebut namanya, A dan B ini lebih baik dari Obin, lebih baik dari ayahnya, dan dia bisa menggapai cita-citanya dan punya masa depan yang lebih baik. Dan betul-betul disekolahkan gitu. Ya, dibiayai segalanya gitu. Jadi kayak betul-betul ini jadi doa gitu. Yang tadinya mereka gak punya cahaya, kita ciptakan cahaya itu, dan mereka bisa menebarkan cahaya itu ke orang-orang di sekitarnya. Berarti seperti cahaya yang turun-menurun ya Teh. Mulai dari anak asuh Teteh sampai punya anak lagi. Masya Allah sekali Teh. Oke. Teteh, kalau aku dengar dari cerita Teteh, tadi banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin seram-seram ya Teh. Mulai dari Teteh menemui preman, sampai akhirnya preman itu menjadi preman pensiun nih. Teh, gimana sih Teh Inan untuk menghadapi ketakutan-ketakutan Teteh? Kadang ketakutan itu soalnya yang suka menghambat diri kita nih. Betul sih, kadang kita tuh khawatir atau takut dengan hal-hal yang belum tentu terjadi. Jadi kita sibuk dengan inner voice-nya kita, gitu ya, suara-suara di dalam kepala kita yang sebetulnya bisa jadi itu datangnya dari setan kan ya. Kita ketika mau berbuat baik, kemudian muncul suara di kepala kita, ih jangan deh, itu kan uang kamu sisa segitu, mending dibeliin ini, mending dibeliin, akhirnya nggak jadi. Atau sesederhana pikiran, ih masa sedekahnya cuma segitu, malu tahu, kan kayak gitu ya, akhirnya nggak jadi karena perasaan malu. Seolah-olah itu datang dari hati kita, padahal bisa jadi itu datangnya dari setan gitu. Dan tidak jarang juga aku dapat pemikiran-pemikiran seperti itu, rasa takut, khawatir, bahkan aku pun kan sebetulnya Willy, bayangkan aku seusia Willy ya, harus menghadapi anak-anak. Jadi jangan dilihatnya aku yang sekarang ya, menghadapi anak-anak yang masa depannya orang-orang udah ngasih stigma, udah pasti buruk gitu lah ya. Gitu. Sedangkan kita punya semangat pengen memperbaiki masa depan mereka. Di sisi lain, masa depan kita juga belum pasti gitu ya. Aku pengen kuliah ke sini, pengen kuliah ke sana juga belum tentu bisa gitu. Jadi kita tuh lagi berjuang dengan masa depan kita, tapi kita juga pengen memperjuangkan mereka. Itu nggak mudah. Dan aku kehilangan banyak momen masa mudaku. Di saat teman-temanku misalnya ya nonton bioskop, aku harus turun ke jalan. Kalau untuk seusia aku mungkin sekarang
bodo amat gitu ya, karena aku udah punya duniaku sendiri. Tapi Willy, bayangkan seusia Willy terus masuk nih ke circle Willy, misalnya ke sahabat-sahabat itu, terus mereka ngobrolin betapa serunya kemarin habis nonton, betapa serunya kemarin habis main, terus kita cuma bisa bengong karena kita nggak ikut. Ya gitu. Itu sebetulnya salah satu hal yang bikin aku tuh berat juga ya untuk masa aku pada saat itu. Lanjutin jangan ya gitu. Aku tuh jadi kayak gak punya waktu buat diriku sendiri, gak punya waktu buat main gitu ya. Tapi balik lagi, kalau kita udah punya strong why dalam mengejar impian, insya Allah sih kita bakal on the track lagi. Jadi salah satu hal yang paling penting untuk menanggulangi inner voice yang berisik di kepala kita itu adalah menguatkan strong why-nya kita. Willy punya mimpi, kenapa Willy pengen kejar mimpi itu? Nah itu yang harus dikuatkan. Misalnya sesederhana aku pengen bahagiain orang tuaku misalnya. Misalnya salah satu strong why-nya itu fokus sama itu. Maka ketika di tengah jalan kita melihat ada banyak lika-liku, ada banyak godaan untuk belok arah, ketika strong why-nya kita udah tertancap di dalam hati kita bakal on the track lagi. Gitu. Jadi kuatin itu sih strong why. Aku tuh ngejar ini untuk apa? Ngejar ini untuk apa? Oke. Teh, gimana caranya niatnya biar tetap bisa kuat nih Teh? Kan kadang suka ada godaan-godaan nih di tengah jalan, suka bikin kita jadi ragu lagi dengan tujuan kita. Apa sih Teh yang bikin niat kita semakin kuat nih di sini? Kayaknya kalau yang paling cocok ya untuk anak muda, kayak dulu aku tuh seneng banget journaling. Journaling. Jadi journaling itu kan berhubungan dengan memvisualisasikan diri kita di masa depan juga ya. Kayak misalnya tahun 2020 aku mau jadi seperti apa. Itu tuh jadi kayak manifestasi banget ya. Aku tuh kenapa harus berjuang, karena nanti tuh aku mau jadi gini. Dan aku tuh terbiasa tuh journaling atau kayak bikin scrapbook. Kalau dulu aku tuh anak zaman sekarang masih musim kayak bikin journaling dan scrapbook. Karena aku tuh dulu seneng banget kayak apa sih ngumpulin barang-barang bekas. Bahkan scrapbook tuh aku jual. Dan salah satu pendanaan Rumah Pelangi itu dari barang-barang itu. Aku kuliah juga dari situ gitu sebetulnya. Jadi emang aku tuh dulu seneng handmade banget lah gitu. Kayak di kamar aku manifest aja gitu, kayak 1 tahun setelah ini mau jadi apa, 2 tahun setelah ini mau jadi apa. Itu yang pertama ya. Jadi kayak intinya sih ngobrol sama diri sendiri, dan cara aku ngobrol tuh dengan journaling. Nah yang kedua adalah menciptakan circle aman, sportif dan suportif untuk kita. Karena kita tuh gak bisa berjalan sendirian. Walaupun mimpi kita hanya berhubungan tentang kita. Misalnya nih, Willy tuh pengen kan untuk untuk berperan sebagai hero dalam tanda kutip ya di masa sekarang, atau orang yang berperan dalam pendidikan tuh sebetulnya nggak harus sama kayak aku ya, turun ke jalan atau as a relawan, as a volunteer tuh nggak harus. Misalnya Willy pengen berkhidmat dalam dunia pendidikan tuh jadi dosen, jadi guru, itu tuh oke banget, atau jadi content creator kan kalau sekarang ya kesana banget ya itu ya. Itu tuh nggak apa-apa banget. Nah yang penting tuh tadi kita punya strong why dan menciptakan circle yang aman itu, dan kita nggak bisa bergerak sendirian. Kayak biji lidi dipakai untuk nyapuin mungkin bisa, tapi sampai kapan itu butuh waktu yang panjang. Makanya kunci dari sustainnya sebuah mimpi, sustainnya sebuah gerakan adalah kolaborasi. Jadi jangan ngerasa hebat sendirian. Sehebat-hebatnya kita tetap butuh orang lain gitu ya. Tetap butuh orang yang untuk apa sih kasarnya ya, yang pegangin kamera, pegangin kabel, ngurusin mic, sound gitu. Kita tuh butuh orang-orang itu, dan kita nggak bisa menyepelekan setiap peran itu. Kayak rumah itu kan ada yang jadi pondasi, ada yang jadi jendela, ada yang jadi pintu, dan setiap peran itu keren, dan setiap peran punya manfaatnya masing-masing gitu. Kalaupun bukan kita yang jadi pemeran utamanya, tapi kita ikut terlibat dalam proyek kebaikan itu, maka insya Allah pahalanya sama. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali akan Allah balas dengan kebaikan yang sama atau kebaikan yang lebih baik gitu. Masya Allah. Berarti sesederhana apapun langkah kita insya Allah tetap mendapatkan kebaikannya ya Teh ya. Pokoknya kuncinya ngobrol sama diri sendiri, ngobrol sama sekitar. Komunikasi sih intinya. Komunikasi sama diri sendiri, kolaborasi sama sekitar. Kolaborasi itu kan butuh komunikasi juga. Iya. Sekarang salah satu yang terpenting adalah komunikasi ya Teh ya. Wah, Masya Allah, berarti itu adalah salah satu cara untuk menguatkan niat dalam diri kita. Teh, kalau boleh tahu nih, dulu sebelum Teteh kepikiran Rumah Pelangi atau awal-awal ingin membuat Rumah Pelangi, impian Teteh apa sih Teh?
Impian aku. Iya, Wah, awalnya. jadi kayak terbang ke masa lalu ya. Membangun rumah pelangi itu secara sadar, aku juga harus mengubur mimpiku sendiri sebetulnya. Pertanyaan Willy deg banget ya, nggak nyangka pertanyaannya itu. Jadi dulu tuh aku punya mimpi untuk kuliah di salah satu universitas besar, Oke. jurusan psikologi. Jadi aku tuh dulu sangat memimpikan pengen jadi psikolog lah gitu ya. Tapi karena aku membangun rumah pelangi dari usia yang sangat muda, terus aku banyak kehilangan momen di sekolah juga, dan qadarullah memang nilai juga turun ya gitu. Itu yang nggak boleh ditiru ya gitu. Tapi aku nggak menyesal sih, maksudnya kayak banyak ilmu yang tidak aku dapatkan di bangku sekolah ternyata gitu, yang bisa kita dapatkan di tempat lain. Tapi alangkah lebih baiknya kita tetap bisa jaga akademik pun kita juga bisa bermanfaat di luar gitu. Alhamdulillah sih masih masuk 10 besar, tapi kayak nurun lah gitu dari sebelum-sebelumnya gitu. Dan saat lulus SMA tuh aku daftar akhirnya, tapi nggak lolos. Tapi kemudian aku daftar ke sekolah swasta dan udah bayar uang apa ya dulu namanya ya, bukan uang pangkal, tapi sih kalau uang pangkal itu kan yang besarnya, semacam uang pendaftaran tapi lumayan juga gitu nominalnya gitu waktu itu. Tapi pada saat itu karena pengurus rumah pelangi itu satu angkatan denganku, mereka semua tuh sibuk masuk kuliah kan. Wah, ini harus ada satu orang yang stay. Akhirnya aku memilih untuk gap year. Aku mundur untuk nggak ambil kuliahku yang ini, dan aku ngurus rumah pelangi selama 1 tahun itu sendirian. Benar-benar aku, dan uang kuliahku yang udah aku kumpulkan itu aku pakai untuk rumah pelangi pada akhirnya gitu. Barulah 1 tahun kemudian aku kuliah. Tapi kuliahnya tidak sesuai dengan yang aku impikan dulu gitu, karena aku harus nyari yang murah gitu. Yang penting kuliah kalau dulu tuh ya. Saya ngambil bahasa Arab. Tapi ternyata dari situ, ya itulah, Allah itu nggak akan ngambil sesuatu kecuali akan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Allah nggak akan menunda sesuatu kecuali akan Allah sempurnakan dengan yang lebih baik. Gitu ya. Pokoknya konsep doa tuh kayak gitu. Allah pasti jawab, tapi antara diganti dengan yang lebih baik atau ditunda untuk disempurnakan. Dan aku tuh ngerasa Allah tuh lagi ngegituin aku dulu tuh gitu. Kayak dulu bertanya-tanya, Allah kenapa sih teman-temanku kuliah aku enggak gitu ya. Terus teman-temanku kuliah di negeri semua, tapi aku di kampus yang kecil sekali, masuk gang gitu. Sama Darul Hikam jauh sekali kampusku dulu gitu ya. Kecil banget, Masya Allah. Dulu bahasa Arab, barulah lanjut ke komunikasi dakwah. Tapi kemudian dari situ kan Allah ternyata mau memperjalankan aku untuk menjadi seorang Ginan yang hari ini gitu ya. Diundang ya Hadamin Fadil Robiah, diundang di banyak masjid-masjid besar gitu ya, sampai ke acara-acara besar, bertemu dengan pendakwah-pendakwah hebat, orang-orang hebat ya. Salah satu jalannya dari sini. Jadi aku selalu merasa segala pencapaian dalam hidupku itu selalu berasal awalnya dari rumah pelangi. Masya Allah. Gitu. Jadi aku nggak membayangkan kalau 13 tahun yang lalu seorang Ginan tidak memilih mendobrak dirinya untuk membangun mimpi di rumah pelangi. Aku nggak bisa membayangkan kalau dulu aku tidak mengikuti isi hatiku dan meyakinkan diriku bahwa aku bisa. Aku nggak bisa membayangkan kalau dulu aku memilih mendengar suara-suara bising di luar yang bilang, wah percuma ngedidik anak jalanan, ngapain sih gitu ya, ngebangun rumah pelangi, masa depan sendiri aja belum jelas gitu. Termasuk beberapa guru-guruku sebetulnya dulu termasuk yang nggak support gitu ya, karena ya banyak hal lah ya gitu. Kakak kelas gitu, aku sharing ke kakak kelas malah dibully gitu ya. Itu kayak aku alhamdulillahnya mensyukuri Allah memperjalankan aku, memampukan aku untuk kemudian menguatkan diri. Gak deh, aku harus ambil jalan ini. Karena kalau dulu aku gak ambil, mungkin aku akan ada di titik sekarang ini gitu. Masya Allah. Kalau misalkan nih, sebelah sini bukan Willy, tapi Teh Ginan yang masih umurnya 1 SMA ketika baru mulai merintis rumah pelangi, apa sih yang akan Teteh sampaikan? Willy. Apa ya? Menangis. Gak apa-apa Teh. Take your time Teh. Ginan, makasih ya.
dulu udah memilih jalan yang gak mudah, jalan yang terjal itu. Di saat teman-teman sebayamu masih sibuk dengan dirinya sendiri, bisa main sepuas hati, kamu memilih jalan yang lebih rumit daripada teman-teman sebayamu. Aku tahu banyak banget trauma di masa lalu. Aku tahu banyak banget cemoohan yang kamu dapat. Tapi makasih, 13 tahun lalu kamu udah bertahan. Kamu hebat banget. Usia segitu, jalan kaki ya, dari Pajagalan ke Cibaduyut. Itu jauh banget loh. Sampai kulit kamu hitam. Gak ada cowok yang suka. Terus temen-temen kamu sibuk pacaran, kamu sibuk di jalanan. Tapi kamu bisa lihat aku sekarang. Karena perjuangan kamu dulu. Karena dulu kamu memilih untuk gak nyerah. Akhirnya kita bisa ada sampai di titik ini hari ini. Maaf kalau dulu banyak mimpi-mimpimu yang harus kita kubur, kita tunda, atau bahkan kita ganti. Tapi Masya Allah hari ini Allah bayar tuntas, Allah bayar kontan. Dan ternyata Allah sudah menyiapkan mimpi yang jauh lebih indah untuk kita, masa depan yang lebih indah untuk kita. Sekarang kamu udah dikenal banyak orang. Majelis-majelis ilmumu sekarang rame. Bisa didatengin ribuan jamaah. Dakwahmu yang kamu mulai dari debu jalanan sekarang udah sampai di tempat-tempat yang indah, yang lebih nyaman. Dan sekarang kamu punya tim yang hebat. Salah satunya karena kamu gak pernah memilih untuk menyerah selama 13 tahun. Kasih ya. Teh Inan, aku yakin diri Teh Inan di masa lalu bakal bangga dan berterima kasih banyak sama Teteh di saat ini. Aduh, maaf Teh. Terima kasih ya Willy ya. Sudah banyak perjuangan yang udah Teteh laluin. Teteh udah keren banget. Pasti Teteh di masa muda bangga banget sama Teteh sekarang. Aduh, mulai jadi serius banget ya. Iya ya. Dari ketawa-ketawa ya. Mulai dari ketawa sampai berkeluar air mata. Masya Allah. Makasih banyak Teh. Pasti diri Teteh dulu sangat bangga sekali. Willy yakin. Amin. Masya Allah. Mungkin sampai di sini banyak sekali orang-orang yang udah terinspirasi sama Teteh. Banyak sekali orang-orang yang udah berterima kasih sama Teteh. Bahkan sekarang di sini Willy sangat termotivasi sama Teteh. Aku boleh minta pesannya Teh untuk generasi muda, untuk kita yang masih dianggap masih kecil, masih belum bisa apa-apa, untuk gimana sih cara langkah pertama kita, langkah awal kita untuk bisa memulai perjalanan kita seperti Teteh. Semua perjalanan besar di dunia ini pasti bermula dari langkah kecil. Dan langkah kecil itu seringkali dimulai dari perasaan duka, luka, kecewa, kegagalan, kehilangan. Karena biasanya rasa-rasa itu yang punya energi lebih besar untuk kemudian kita membangun mimpi dan juga membuat sebuah perubahan. Khususnya bukan untuk diri kita sendiri aja, tapi untuk orang-orang di sekitar kita.
Maka untuk teman-teman Gen Z khususnya yang hari ini mungkin sedang lebih banyak berperang dengan dirinya sendiri, berperang dengan suara-suara di kepalanya sendiri. Bahkan kalau Gen Z itu kan sekarang tantangannya ada di mental health ya, luka-luka pengasuhan mungkin, luka-luka masa lalu. Tapi percayalah, tidak ada luka yang datang sia-sia. Itu semua, hampir semua karya-karya hebat itu biasanya berasalnya dari luka. Lagu-lagu yang populer hari ini berasal dari luka. Buku-buku bestseller hari ini biasanya berasal dari luka, berasal dari sebuah kecewa, berasal dari air mata. Termasuk juga karya Rumah Pelangi ini hadir sebetulnya gitu ya, dulu tuh berasal dari luka, kesederhanaan dan keterbatasanku gitu ya. Maka ketika teman-teman sedang ada di titik itu, percayalah justru itu adalah privilege dari Allah untuk kita memulai sesuatu gitu. Dan kita bisa berperan dengan potensi apapun yang kita miliki. Apalagi teman-teman hari ini dianugerahi kemudahan oleh Allah, kemajuan teknologi yang begitu hebat. Teman-teman bisa mulai dari sana. Kalau belum bisa mulai secara dunia nyata, teman-teman bisa mulai dari media sosial. Mulai dari followers teman-teman. Misalnya bikin karya, ada yang senengnya bikin desain grafis, maka silakan mengabdi, berkhidmat, jadi pahlawan di sana gitu ya. Ada yang senangnya di dunia pendidikan, ada yang senangnya di content creator, silakan. Yang penting adalah siap untuk menjalani prosesnya. Nah, tantangan Gen Z sekarang juga serba instan ya. Itu kayak apa-apa harus langsung dapat hasilnya. Ya kan, kadang kita gitu ya. Berusaha bikin event harus langsung sukses, bikin komunitas harus langsung besar gitu ya. Bikin konten harus langsung viral. Nah, itu sebetulnya yang harus terus kita latih. Tapi nggak apa-apa, setiap zaman itu punya tantangannya masing-masing, dan setiap masa atau setiap pemuda di dalamnya itu juga punya potensinya masing-masing. Teman-teman hari ini sedang ada di masa Indonesia emas. Masa Indonesia emas itu SDM Indonesia sedang dipenuhi dengan anak-anak muda. Maka masa depan Indonesia ada di tangannya Willy dan teman-teman. Ya, apakah Indonesia emas ini bisa betul jadi bonus demografi atau justru satu hari malah jadi petaka demografi? Itu. Jadi petaka demografi ketika anak-anak mudanya tidak bisa mengimplementasikan potensinya dengan baik, tidak bisa mewujudkan mimpi-mimpinya dengan penuh optimisme. Itu. Jadi semangat teman-teman, berperan di jalannya masing-masing, di ruangnya masing-masing. Gak harus kayak aku turun ke jalan. Willy senengnya di dunia apa, silahkan tekuni itu, dan kita bisa jadi hero dengan potensi dan peran kita masing-masing. Ya. Masya Allah. Berarti Sobat DH, kita semua itu pasti bisa jadi hero dengan langkah kecil yang kita capai, yang kita raih. Karena setiap langkah itu bermakna ya Teh ya. Bahkan dari tadi Teh Gina aja, dari langkah naik angkot bahkan ya, membuat Rumah Pelangi ini, Masya Allah. Dan naik angkotnya tuh perjalanan ke sekolah. Iya, perjalanan ke sekolah. Kita nggak tahu, mungkin Willy akan menemukan diri Willy dengan mimpi itu mungkin di dalam kelas, mungkin di bangku sekolah. Yang penting gimana caranya kita peka. Oh, kayaknya ini nih jalanku, ini nih yang bisa aku ambil gitu. Dari hal sesederhana itu ya Teh. Dan Sobat DH, yuk kita mulai memaknai hal-hal kecil ya Teh ya. Mungkin dari hal sederhana itu bisa jadi hal besar yang sangat berarti. Wah, Teteh makasih banyak di sini. Udah sharing-sharing, mulai dari kita ketawa-ketawa sampai akhirnya kita nangis. Aduh, terima kasih banyak Teh. Di sini semoga Teh Inan bakal memotivasi kita semua, menginspirasi kita semua. Banyak orang yang sayang sama Teteh. Makasih banyak Teteh untuk sharing-sharingnya, untuk semua ilmu yang udah Teteh bagiin. Makasih banyak. Ini sangat berguna. Dan karena cerita-cerita Teteh tadi, ada beberapa nih yang Willy ngerasa relate. Jadi kerasanya sekarang bukan lagi podcast, tapi lagi curhat ya. Masya Allah. Nanti kita lanjut di belakang. Siap, kita lanjut di belakang. Oke, baik Sobat DH, terima kasih banyak sudah menonton podcast ini. Semoga kita bisa mendapat inspirasi dan juga motivasi dari pengalaman Teh Inan sendiri nih. Terima kasih Sobat DH yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.